Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa mukhlisina lahuddin walau karihal musyriku walau karihal munafiku. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal insana min tin summa ja'ala bima'in muhin. Asyhadu an la ilaha illallah awwalu wa azhirul batin wa asyhadu anna muhammadan abduhu narju safa'atum ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sedang salat Idul Fitri melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita pada hari ini bertepatan pada 1 Syawal 1445 Hijriah, Allah pertemukan kembali dan berbagai penjuru di dunia, di kota maupun di kampung-kampung. Dari tadi malam mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil. Maksudnya apa? Kegembiraan luar biasa hari ini. Kegembiraan yang tak bisa terbendung. Karena kita sudah diberikan oleh Allah sebagaimana dalam hadis dikatakan, pada saat ini para malaikat turun dan berdiri depan-depan pintu rumah kita. Apa tujuannya? Menyerukan yang akan disampaikan oleh Allah kepada umat manusia. Apa diserukan oleh para malaikat? Wahai ketahuilah umat Nabi Muhammad SAW bahwa kalian hari ini sudah diampunkan oleh Allah. Sebuah hadiah besar diberikan oleh Allah. Kenapa? Allah perintahkan ibadah ketika malam, kalian laksanakan ibadah sholat malam. Allah perintahkan kalian di pagi harinya puasa, kalian berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah memberikan hadiah, Allah memberikan ampunan. Ayo kalian sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita syukuri. Namun pada saat ini dibalik kegembiraan kita, ada saudara kita yang sedih yang luar biasa hari ini. Kenapa? Tak mau berpisah dengan bulan Ramadan. Kenapa? Ternyata kata Rasulullah SAW, seandainya kalian tahu bahwa fadilah di bulan Ramadan, kalian tidak akan bisa meninggalkan Ramadan dan ingin menjadikan sebulannya adalah bulan Ramadan. Sekarang kaum muslimin, kaum muslimat sedang sholat Idul Fitri melakukan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tak lepas selalu bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Mari mudah-mudahan kita termasuk orang syukur Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tak lupa berselawat kepada Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan insya Allah kita mendapat syafaatnya bila akhir nanti. Allahumma amin. Sedang sholat Idul Fitri maka Allah Subhanahu wa taala. Di samping kegembiraan kita pada hari ini, ternyata ada makhluk Allah
yang menangis, yang bersedih hari ini siapa? Adalah iblis lanatullah. Seharusnya hari ini mereka bergembira, di mana mereka terlepas dari belenggu. Namun Raja Iblis itu menjerit. Kenapa? Ternyata setiap 1 Syawal Idul Fitri, para iblis lanatullah ini menjerit. Karena dia tahu bahwa umat Nabi Muhammad sudah diampunkan oleh Allah segala dosanya. Dan tak ada temannya di neraka nanti. Padahal mereka sudah bahagia. Banyak orang-orang beriman ini masuk neraka bersama dengan iblis, jin. Ternyata hari ini menangis mendengar hal itu. Dengan teriakan iblis itu menangis, menjerit, datang bala tentaranya. Wahai Tuhan, apa yang Tuhan tangiskan sehingga Tuhan murka hari ini? Wahai saudara-saudaraku, kata iblis, ketahuilah Allah sudah mengampunkan dosa-dosa umat Nabi Muhammad yang mereka pada siang harinya berpuasa, yang pada malamnya dia sholat qiyamul lail. Semua sudah diberikan oleh Allah ampunan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa berpuasa pada siang harinya dengan iman, dengan mengharap, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan begitu juga hadis yang lain, "Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Kalaulah dia pada malam harinya qoma, mendirikan sholat tarawih, tahajudnya, memenuhi dengan membaca Al-Quran pada malam harinya, begitu juga Allah memberikan ampunan pada mereka. Lalu apa kata iblis ini kepada bala tentaranya? Wahai saudara-saudaraku, sekarang umat Nabi Muhammad sudah benar-benar diampunkan oleh Allah. Segala dosa-dosa diampunkan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah kesalahan-kesalahannya. Wahai Tuanku, apa yang aku kerjakan, apa yang kami lakukan, wahai Tuanku hari ini? Ketahuilah yang perlu kalian kerjakan hari ini, wahai bala tentaraku. Pertama, rayu mereka, rayu umat Nabi Muhammad yang benar diampunkan oleh Allah ini, rayu mereka dengan makanan-makanan yang lezat. Mereka terlena dengan makanan-makanan lezat itu, dengan hiburan-hiburan, sehingga terlena dengan hiburan, dengan enggan mereka ibadah, meninggalkan ibadah pada Allah. Terlena mereka sehingga lalai dalam ibadah. Yang kedua, lakukan wahai para sahabatku, para tentaraku. Yang kedua, bujuk mereka dengan syahwatnya kembali. Bujuk lisannya selalu membicarakan orang lain. Bujuk mereka itu menuruti syahwatnya. Mulai detik ini, mulai 1 Syawal ini, lakukan wahai bala tentaraku. Lalu yang ketiga, wahai bala tentaraku, kata iblis, apa yang ketiga? Rayu umat Nabi Muhammad itu hari ini dengan apa? Dengan selalu bermaksiat kepada Allah, dengan minum minuman keras, narkoba dan sejenisnya. Sedang Idul Fitri melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering lupa dengan hal ini. Namun terjadi pada diri kita. Kita dihadirkan pada hari ini dengan apa? Dengan panggung artis. Disuguhkan dengan minuman-minuman keras sehingga kita lupa dengan segalanya. Bahkan detik ini kita sudah merencanakan harus ke tempat yang lain, harus bergembira, melepaskan penat kita selama 1 bulan ini dengan apa? Melihat hiburan-hiburan yang disuguhkan para iblis, melihat artis
yang tidak menjaga auratnya, hati-hati dengan mata kita. Ini iblis. Sidang Idul Fitri maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dasaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Sungguh celakalah siapa orang-orang yang mengotorinya. Kita pada hari ini adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Orang-orang yang beruntung hari ini apa? Pahala kita sudah menumpuk melipat gandakan oleh Allah ketika Ramadan. Bahkan dosa-dosa kita sudah diampunkan oleh Allah, dimaafkan kesalahan-kesalahan kita oleh Allah. Kita orang beruntung. Tapi ingat, qad haba man dasaha. Sungguh rugi, sungguh celaka. Siapa? Adalah orang-orang yang mengotorinya hari ini. Di mana di bulan Ramadan kita rajin sholat, tahajud kita, baca Al-Quran kita, lisan kita terlepas tahlil, tamir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nabi kotor. Hari ini lisan kita kembali kotor. Sungguh rugi. Jamaah Idul Fitri maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan ini dengan singkat ini saya tidak panjang menyampaikan. Tentu kita semua ingin menjadi orang yang beruntung, bukan menjadi orang yang rugi. Di saat selepas Ramadan ini kita ingin menjadi orang yang beruntung, bukan jadi orang rugi. Bagaimana mencari orang yang beruntung ini tidak menjadi orang rugi? Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Asr. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, kata Allah, demi masa. Allah bersumpah demi masa bahwa kita semua ini dalam kerugian semua, tidak ada makhluk manusia tidak dalam kerugian, semuanya dalam kerugian kecuali kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus salih wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang beramal soleh, yang ketiga selalu mengajak kebaikan, yang keempat adalah wa tawassaw bis sabr, mengajak ke dalam kesabaran. Siapa orang yang beriman ini kepada Allah? Tentu orang yang beriman kepada Allah ini yakin dan percaya kepada Allah. Kenapa? 1 bulan penuh kita ditempa oleh Allah. Di bulan Ramadan kita ditempa, merupakan bulan tarbiyah, kita dibentuk bentuk keimanan kita. Karena puasa itu adalah merupakan ibadah sirriyah. Hanya kita dengan Allah yang tahu ibadah puasa kita. Ini artinya kita beriman, yakin adanya Allah. Kita takut meminum, menelankan air wudhu kita. Kenapa? Allah lihat. Ini sudah menunjukkan keimanan kita. Sudah berimankah kita? Alhamdulillah hari ini kita masih beriman kepada Allah. Buktinya ketika kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah perintahkan kita berpuasa. Kita berpuasa. Ini menunjukkan perintah Allah. Sudah beriman kan kita? Alhamdulillah kita sudah punya hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang rugi. Yang kedua apa? Agar kita rugi di dunia ini. Wa amilus solihat. Orang yang beramal soleh. Maka amal soleh ini yang perlu kita pertahankan. Wah, di bulan Ramadan kan kita berusaha beramal soleh. Kita saling menyantuni, memberi, saling mengeluarkan harta kita, sebagian harta kita infak, kita sedekah, kita diajarkan bulan Ramadan. Tapi ingat, amal salihah, perbuatan-perbuatan yang baik itu kita pertahankan setelah bulan Ramadan agar kita tidak rugi di dunia maupun di akhirat. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Wa amilus salihat, wa amal-amal yang soleh. Bagaimana amal yang soleh ini? Tentu orang-orang hablu minan nas, hablu minallahnya terjaga. Perbuatan baiknya kepada Allah itu namanya ibadah. Salat, puasa ditetapkan oleh Allah
zakat kita, ini adalah perintah Allah, hubungan kepada Allah. Hablu minan nasnya bagaimana? Baik kita pada tetangga, peka terhadap tetangga kita, menyatuni anak yatim. Ini adalah merupakan hablum minan nasnya kita. Oh, saya rajin beribadah, saya tidak perlu lagi dengan tetangga, saya tidak perlu lagi dengan saudara-saudara saya. Ketahuilah, sedang Idul Fitri maka Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu imanu bila amali wala amalu bila iman. Tertolak kata Rasulullah SAW imannya seseorang kalau dia tidak beramal. Percuma kalau kita sholat setiap hari 5 waktu tidak pernah ketinggalkan, namun kita tak peduli dengan tetangga kita, layak balu imanu, tidak diterima iman seseorang. Jangan bangga dengan ibadah kita. Selama 1 bulan penuh kita berdoa, Allah sudah yakin sehingga kita sombong dengan ibadah kita. Oh, saya sudah pantas masuk surga, betul. Tapi tidak menjadi sombong di hadapan Allah, tidak sombong di hadapan manusia. Layak balu imanu bila amali. Sebanyak pun ibadah yang sudah kita lakukan, yakin amal kita sudah banyak, namun tertolak kata Rasulullah SAW kalau dia tidak peduli dengan saudaranya, tidak peduli dengan apa di masyarakat. Begitupun sebaliknya. Wal yang amalu bila iman. Bahkan tertolak perbuatan baik seseorang. Oh, saya bantu masjid ratusan juta. Oh, saya sudah bangun jalan. Saya sudah sumbangkan harta saya demi kebaikan. Namun tak pernah sholat dan tak hubungan kepada Allah. Tidak dilakukan. Orang puasa dia tetap puasa. Orang sholat berjamaah dia tidak mau sholat berjamaah. Dia sudah yakin bahwa dia sudah menjadi dermawan, menganggap pahala itu lebih besar daripada Allah, maka tidak perlu lakukan sholat, tidak perlu ibadah. Maka ketahuilah tidak akan diterima oleh Allah. Maka kita hablu minallah, ablu minan nasnya perlu dijaga, perlu keseimbangan dalam kehidupan kita. Apalagi hari ini diberikan kesempatan oleh Allah, kita bisa bermaaf-maafan dengan keluarga kita, bermaaf-maafan dengan tetangga-tetangga kita, dengan saudara-saudara kita kesempatan hari ini. Bukan berarti kita harus menunggu Idul Fitri lalu kita saling memaafkan, tidak. Tapi saat inilah yang terbaik untuk saling memaafkan. Karena gara-gara sepele, karena gara sesuatu lalu kita tidak bisa berbicara dengan tetangga kita, hubungan kita rusak dengan tetangga-tetangga kita, dengan saudara kita, apalagi dengan orang tua kita. Nauzubillah min dzalik. Jamaah Idul Fitri maka Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita jaga. Saatnya kita saling memaafkan saat ini. Lalu agar kita tidak rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq, mengajak kebaikan. Ayo. Di saat ini kita sudah masuk ke 1 Syawal, artinya Syawal itu kenaikan. Mari perkuatkan ibadah kita. Ajak saudara-saudara kita yang selama ini belum berbuat baik, belum selama ini belum beribadah kepada Allah, selama ini belum yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ajak mereka. Bagaimana mengajaknya dengan kebaikan-kebaikan? Fastabiqul khair, berlomba-lombalah kebaikan. Mengajak mereka dengan kebaikan, baca Al-Quran, sholat, jangan pernah meninggalkan segala maksiat adalah suatu kebaikan. Mari saatnya kita saat ini, karena kita tak tahu dengan membawa kebaikan inilah yang menjaminkan kita Allah akan dekat sama kita, Allah akan sayang kepada kita. Yang terakhir adalah watawassaw bisabr, ajak seruan dalam bentuk kesabaran. Karena mari kita jamaah Idul Fitri maka Allah Subhanahu wa taala yang keempat ini, watawassaw bisabr, ajak dalam kesabaran. Ketika ada saudara kita yang dari ditimpa musibah, ayo datang pada mereka, berikan mereka kebaikan dengan kata-kata yang baik, bukan menjatuhkan mereka.
bukan menghinakan mereka. Wa tawassau bisabr, ajak mereka kebaikan. Begitupun ibadah, ajak selalu dalam kebaikan, ajak dalam kesabaran dalam ibadahnya. Jamaah Idul Fitri maka Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita lakukan agar kita tidak rugi lagi. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah wal as, demi masa, kata Allah. Kita ini kerugian. Namun kita tak pernah sadar dengan kerugian itu. Maka mudah-mudahan kita dengan 4 hal ini yang diberitakan oleh Allah agar tidak menjadi orang yang rugi. Pertama, lakukan, yakinkan keimanan kita dalam lubuk hati surabani kita. Yakinkan bahwa Allah itu ada, yakinkan ada Rasulullah SAW, yakinkan ada malaikat-malaikat Allah, yakinkan ada hari akhir, ada hari pembalasan. Yang kedua, dengan keyakinan itu maka beramallah di dunia ini. Wa may ya'mis qala dzarratin khairan yarah wa may ya'mis qala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kita, sekecil apapun kebaikan kita, akan ada balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan itu. Dan apapun sebaliknya, keburukan kita, kejelekan kita, zolim kita sekecil apapun tidak tampak oleh kita, orang lain tidak tampak, Allah yang tahu, akan dibalas oleh Allah. Maka oleh karena itu, jamaah Idul Fitri maka Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menjadi rugi. Ayo fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam bentuk kebaikan amal soleh kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara adalah watawasau bisa melakukan hal, mengajak kesabaran dalam melakukan suatu ibadah pada Allah, mengajak kesabaran dalam ujian-ujian Allah, mengajak kesabaran dalam meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani bikum min ayah wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu wasmi'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malakul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wadil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidul Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anwat innaka sami'ul qaribun mujibul ya qadiyal hajat. Allah fir lana zunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna saghara. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana dzunubana wa kaffir anna syi'atina wa tafarna abrar la ilaha illa anta subhanaka in kuntum minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim tasyuna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa toban qoblal maut rahmatan innal maut wa afiratan ba'dal maut.
Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa amtana narwahu wa hinal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi. Ya'izukum la'alakum tadhakkarun fadhkurullaha azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aizin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.